Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu kelima, kita akan membahas tentang obat kardiovaskuler. Obat kardiovaskuler atau obat jantung dan pembuluh darah. Jadi nanti kita akan membahas obat hipertensi, ya, kemudian obat kolesterol, obat gagal jantung, dan kemudian obat angina victoris. Ya. Jadi itu yang kira-kira ada 4 pokok bahasan atau materi. Kita mulai dulu dengan hipertensi. Jadi hipertensi mungkin nanti juga dipelajari di asuhan keperawatan, jadi mungkin kita hanya mengulang-ulang aja ya, mungkin untuk definisinya ya, untuk askapnya mungkin nanti lebih diperdalam lagi. Jadi hipertensi itu adalah penyakit yang sudah sama-sama kita ketahui ya, dan banyak sekali orang menderita, karena menurut data statistik ini ya, ini dari 1 dari 3 pasien itu menderita gangguan hipertensi, jadi cukup banyak, sampai hampir 30%. Nah, hipertensi ini mengapa saya bahas paling awal, karena hipertensi ini adalah merupakan bibit dari penyakit jantung yang lain, ya, merupakan awal dari penyakit jantung yang lain, yaitu penyakit stroke, ya, gagal ginjal, ya, bahkan penyakit infak miokard. Ya. Nah, menurut data dari Riskesdas, ya, atau riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi hipertensi, jadi penderita hipertensi di Indonesia itu cukup tinggi ya, sekitar 26,5% dari populasi. Jadi kalau ada orang jumlahnya 100, itu penderitanya itu 26,5, jadi penderitanya cukup banyak. Jadi hipertensi ini sangat penyakit yang sudah sangat umum diderita oleh orang Indonesia. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri, jadi hipertensi itu dibagi menjadi beberapa beberapa tingkatan ya, atau beberapa level ya, ini klasifikasi hipertensi. Dan di sini dibatasi untuk hipertensi di atas 18 tahun. Jadi ini kita membatasi pada orang dewasa. Jadi hipertensi memang hampir semuanya itu penderitanya adalah orang yang umurnya di atas 18. Nah, untuk kriterianya sendiri yang normal itu adalah jika tensinya itu ya, tekanan darah sistoliknya di bawah 120 dan tekanan darah diastolik di bawah 80, jadi dikatakan normal. Jadi tekanan darah kan ada 2 ya, ada sistolik, ada diastolik. Nah, tekanan darah kemudian untuk klasifikasi kedua yaitu prehipertensi. Jadi ini tadi normal ya, klasifikasi pertama itu normal. Klasifikasi kedua adalah prehipertensi. Prehipertensi itu dikatakan orang yang belum menderita hipertensi tapi hampir atau menunjukkan gejala menderita hipertensi. Itu jika tekanan darah sistoliknya itu antara 120 sampai 139 dan tekanan darah diastoliknya antara 80 sampai 89. Jadi ini adalah dikatakan prehipertensi. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah hipertensi stase 1 atau hipertensi tahap pertama. Ini sudah dikatakan hipertensi ya, jadi sudah didiagnosis hipertensi jika tekanan sistoliknya itu di atas antara 150 sampai 159 dan tekanan diastoliknya itu antara 90 sampai 99. Kemudian hipertensi stase 3, stase 2 itu jika tekanan darah sistoliknya di atas 160 dan tekanan darah diastoliknya di atas 100. Jadi ini adalah penggolongan hipertensi. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengobati hipertensi? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya
saya jelaskan dulu mengenai obat hipertensi. Ya. Hipertensi itu ada 5 ya, ada 5 jenis. Ya. Yang pertama golongan ACE inhibitor, ya, ini. Yang kedua golongan angiotensin receptor blocker. Jadi ini mungkin saya tulis saja ya biar jelas. Jadi penggolongannya yang pertama itu adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor. Nah, ini ya. Ini ya, ini obatnya yang ini. ACE inhibitor. Kemudian kedua golongan angiotensin receptor blocker, ya, atau ARB, ya, disingkat ARB ya. Disingkat ARB. Kemudian yang ketiga, sini ditulis golongan beta blocker, ya, atau kita singkat saja di sini BB ya nanti ya. Beta blocker itu berarti BB. Kemudian yang keempat golongan calcium channel blocker, ini ya, atau di sini kita singkat saja nanti CCB. CCB ini ya. Kemudian yang kelima golongan diazid diuretik ya, atau diuretik diazid ya. Diuretik diazid ya, diuretik diazid ya. Ini adalah penggolongan obat hipertensi ya. Jadi ada 5 golongan. Ada 5 yaitu ACE inhibitor ya, ARB, BB, CCB dan diuretik diazid. Nah, ini nanti juga apa namanya itu digunakan untuk mengobati penyakit jantung yang lain, jadi tidak hanya hipertensi sebenarnya. Tapi ini adalah nama-nama yang harus kita hafalkan ya. Nah, ini di sini juga nama obatnya ada ya. Kalau golongan ACE inhibitor ini contohnya captopril ya. Ini captopril ini obat generik ya, enalapril, lisinopril. Jadi ini adalah obat-obat hipertensi golongan ACE inhibitor ya. Jadi mungkin kalau kita melihat di internet ya, mungkin ya, kalau captopril ini banyak sekali dipakai ya. Ini ya. Nah, ini captopril. Captopril ini obat generik ya, banyak pakai. Nah, ini captopril. Captopril ini obat hipertensi ya, ini dosisnya sekitar 25 mg ya. Ini captopril. Ini golongan ACE inhibitor ya. Captopril itu golongan ACE inhibitor. Atau mungkin yang lisinopril ya. Lisinopril. Lisinopril. Nah, ini juga obat hipertensi golongan ACE inhibitor ya ini. Nah, ini kemudian ya. Nah, ini ya, ini golongan ACE inhibitor ya tadi. Kemudian yang kedua golongan angiotensin receptor blocker atau RB ya. Angiotensin receptor blocker ya, atau ARB ya. Contohnya yang banyak dipakai itu misalnya irbesartan misalnya ya. Valsartan, losartan, kandersartan ini contohnya ya. Jadi akhirnya itu tan. Kalau ini akhirnya pril ya. Misalnya ini irbesartan yang kita lihat ya, irbesartan generik. Ya, contohnya ya. Irbesartan ini salah satu yang banyak dipakai ya, irbesartan. Irbesartan. Ini contoh aja. Nah, ini ya, ini irbesartan. Irbesartan. Ini adalah obat apa namanya itu? Hipertensi ya, obat hipertensi. Golongan ARB ya, jadi itu contoh-contohnya aja sebagai ilustrasi. Kemudian yang ketiga golongan beta blocker ya. Golongan beta blocker ini contohnya atenolol, metoprolol ya. Kemudian contoh lagi ya, golongan beta blocker saya tambah ya ini. Bisoprolol ya, bisoprolol. Dan atenolol. Nah, ini golongan beta blocker ya. Kemudian propanolol. Propanolol ini untuk nambah aja. Nah, ini adalah golongan beta blocker ya. Itu bisoprolol, atenolol, dan
propanolol. Nah, ini golongan beta blocker. Kemudian yang lain adalah yang lain ini golongan kalsium channel blocker ya, kalsium channel blocker ya, atau CCB ya, ini ya CCB ya. Kalsium channel blocker itu CCB ini disingkat ya, jadi kalsium C channel C terus blocker B, jadi kalsium channel blocker. Contohnya ini amlodipin ya, diltiazem, nitrendipin, contohnya ini ya. Kemudian nifedipin ya, ini contohnya banyak ya. Nifedipin, amlodipin ya. Nah, ini adalah obat-obat golongan kalsium channel blocker ya. Jadi yang terkenal kalau kita yang terpakai adalah amlodipin ya, amlodipin. Nah, ini banyak sekali dipakai ya. Nah ini amlodipin. Ya, ini amlodipin ya, banyak sekali. Generiknya ya. Generiknya ini amlodipin ini salah satu obat yang banyak dipakai dalam pengobatan hipertensi. Ya, ini adalah pengenalan awal ya untuk obat hipertensi ya. Kemudian golongan diuretik diazid. Golongan diuretik diazid ini yang dipakai ini ya, hidroklorotiazid ya. Di Indonesia makanya ini. Jadi kalau yang ini golongan namanya itu hidroklorotiazid. Hidroklorotiazid. Hidroklorotiazid atau disingkat HCT ya. Nah, ini adalah obat hipertensi golongan diuretik diazid. Nah, jadi itu pengenalan awal. Jadi nanti kita akan pakai ini terus ya, datanya untuk obat-obat yang lain ya. Kemudian bagaimana cara mengobati hipertensi ya, di sini hipertensi itu caranya mengobati dibedakan menjadi dua ya. Pertama, apakah orangnya itu menderita penyakit komplikasi ini ya. Apakah orangnya itu normal, nggak menderita komplikasi. Jadi kalau orangnya menderita diabetes, ya, atau menderita gagal gagal ginjal ya, CKD itu gagal ginjal ya, CKD itu gagal ginjal. Jadi di sini CKD itu gagal ginjal. CKD ya, CKD itu gagal ginjal. Ini namanya gagal ginjal. Maka obatnya beda ya. Jadi kalau orang normal juga beda. Jadi tapi target penurunan tensi itu ya, targetnya itu adalah ini 140 ya, kalau orangnya itu umurnya di bawah 60 ya, normal. Ini normal ya. Nggak sakit apa-apa ya, dia normal, nggak sakit diabetes dan tidak sakit gagal ginjal. Ya, ini diabetes, ini CKD itu gagal ginjal. Nah, ini targetnya di bawah 140 dan di bawah 90. Tapi kalau umurnya di atas 60 ya, kalau umurnya udah geriatri ya, udah usia lanjut ya, ini targetnya itu lebih ringan, yaitu di bawah 150 ya, di bawah 150 dan di bawah 90. Nah, ini kalau untuk orang normal. Nah, kemudian kalau orangnya itu sakit diabetes ya, sakit diabetes pada usia berapapun ya, dia sakitnya hanya diabetes saja ya, maka targetnya itu 140 sampai 90 sama ya dengan ini. Jadi kalau orang diabetes itu kalau usianya lanjut tetap dia harus diturunkan tensinya sampai di atas di bawah 140. Nah, kemudian kalau orangnya itu kena penyakit gagal ginjal atau CKD ya. CKD itu gagal ginjal. Kalau kepanjangan itu chronic kidney disease atau gagal ginjal. Ini sama ya, penurunan tensi itu sama. Nah, sekarang obatnya itu bagaimana cara ngobati? Nanti dibaca lagi ya singkatannya tadi. Nah, ini di sini kalau orangnya di sini dibedakan menjadi orang berkulit hitam dan orang berkulit yang tidak berkulit hitam. Ya, jadi orang
Asia, termasuk orang Asia itu orang yang kulitnya tidak hitam. Ya. Mungkin orang Eropa juga non black ya, ini black dan non black. Kulit hitam dan kulitnya yang tidak kulit hitam. Nah, kita akan membahas yang kulitnya tidak hitam aja ya, biar tidak membingungkan. Nah, pada umumnya orang yang terkena hipertensi itu ya, baik itu umurnya di atas 60 ya, di bawah 60 ya, maupun dia itu terkena penyakit diabetes saja ya. Itu obatnya itu ada 4 macam ya. Ada 4 macam. Yaitu obat-obat diuretik diazid tadi ya, yang tadi. Yang ini ya. Jadi pertama obat-obatnya diuretik diazid ini. Nah, kemudian yang kedua diobati dengan obat golongan ACI ya, ini angiotensin converting enzyme ya, yang ini. Golongan ACI ini. Dan yang ketiga diobati dengan golongan ARB. ARB itu ini. ARB itu ini ya, angiotensin receptor blocker ya. Jadi ARB itu angiotensin receptor blocker. Nah ini adalah pengobatannya ya. Jadi diobati dengan 4 macam obat ya, yaitu golongan diuretik diazid, ACI, ARB, dan CCB. CCB itu calcium channel blocker. Ya, CCB itu ini. Ya. Ada 4 ya. Jadi yang nggak dipakai yang ini ya, ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai ya. Ini tidak. Jadi yang dipakai itu hanya ACI, ARB, CCB, ya, dan diuretik diazid. Nah, tetapi ini kalau kulitnya itu apa namanya, dan boleh dikombinasi. Ya, jadi tidak hanya obat tunggal ya, boleh dikombinasi. Jadi mungkin dicampur antara apa namanya itu diuretik dengan ACI itu boleh. Kemudian yang kedua ya, kalau orangnya menderita gagal ginjal, nah ini obatnya beda. Jadi kalau orang yang menderita gagal ginjal itu obatnya dibedakan ya dengan penderita gagal ginjal. Nah, di sini obatnya hanya 2 ya, kalau dia itu menderita gagal ginjal yaitu diobati dengan ACI dan ARB saja. Jadi ACI atau ARB saja. Dan ini untuk semua kulit ya, kulit hitam maupun non black ya, black maupun black non black. Ini pakainya ini apa namanya? ACI ya dan ARB. Jadi ini adalah apa namanya itu? Pengobatan hipertensi ya. Ini mungkin sudah cukup jelas. Nah, ini obatnya tadi ya, mungkin bisa dihafalkan lagi. Oke, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang obat kolesterol ya. Kolesterol ya, tentang kolesterol. Kolesterol ya. Terapi kolesterol. Nah, sebelum kita ke sana ya, kita akan mengetahui dulu jenis-jenis kolesterol ya. Jenis-jenis kolesterol itu apa saja. Nah, jenis-jenis kolesterol itu ada 4 ya. Ada LDL ini ya. LDL. Ada kolesterol total. Ya. Ada HDL, ya, HDL kolesterol atau HDL aja. Ada trigliserid. Jadi ada 4 ya. Ada LDL, HDL, trigliserid, dan kolesterol total. Nah, kolesterol total ini adalah gabungan dari LDL ya, plus HDL dan trigliserid. Jadi ini gabungan ya kalau namanya, karena namanya total ya. Jadi gabungan dari LDL, HDL, dan trigliserid. Nah, di antara kolesterol ini yang kolesterol baik adalah ini ya, HDL. Ya, HDL ini kolesterol baik. Ya, ini kalau ini singkatan ya, kalau kepanjangan itu high density lipoprotein ya, high density lipoprotein. Kalau LDL itu kolesterol jahat ya, kepanjangannya low ya, low density lipoprotein. Jadi kalau ini high, ini low. Nah, ini juga di sini juga dijelaskan ya, untuk yang sakit itu yang mana ya. Kalau LDL itu harus di bawah 100. Jadi skornya di bawah 100. Jadi kalau di atas 100 berarti dia sudah terkena penyakit kolesterol ya.
Kemudian kalau total kolesterol itu di bawah 200 ya, skornya. Ya. Kemudian kalau HDL itu yang bagus itu kalau di atas 60. Ya, di atas 60 itu bagus dia. Di atas atau sampai 60 dikatakan bagus. Kemudian kalau triglycerid itu normalnya di bawah 150. Ya, jadi kalau di atas 150 itu dikatakan dia sudah mulai menderita penyakit, ya, penyakit kolesterol. Ya, ini sudah dikatakan harus diobati. Ya, jadi ini adalah macam-macam jenis-jenis kolesterol. Ya. Jadi LDL, kolesterol total, HDL, dan triglycerid. Nah, kemudian kaitannya apa kolesterol dengan penyakit jantung atau PJK? Ya, PJK itu penyakit jantung. Jadi ada hubungan antara LDL, ya, low density lipoprotein atau low density lipoprotein atau LDL dengan kejadian penyakit jantung koroner. Semakin tinggi LDL-nya ini ya, semakin tinggi LDL-nya ini, semakin tinggi, maka akan semakin berisiko dia terkena penyakit jantung. Jadi di sini apa namanya itu? Ini kadar kolesterol LDL-nya. Jadi sebenarnya kolesterol itu harus diturunkan ya, karena dia akan berisiko terhadap kejadian penyakit jantung. Ya. Itu mengenai kolesterol ya. Kemudian untuk golongan obatnya sendiri, ya ini saya bahas singkat saja ya. Yang pertama golongan statin. Ya, golongan statin. Golongan statin ini digunakan untuk mengobati LDL. Ya ini ya. Jadi dia digunakan untuk mengobati LDL. Dan dia bisa menurunkan sampai 46%. Ya. Obat ini juga efektif, juga baik untuk mengobati trigliserid ya. TG itu trigliserid ya. Trigliserid ya. Ini sampai 45%. Sampai apa? Sampai skornya 45%. Bisa menurunkan 45%. Contohnya ini ya, contohnya atorvastatin, simvastatin, pravastatin, dan lovastatin. Ini contoh dari obat penurun LDL ya. Bisa juga menurunkan TG atau triglycerid atau TG. Ya, kemudian ini contoh obatnya ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit aja ya. Simvastatin ya, simvastatin. Simvastatin itu adalah penurun LDL tadi ya. Ini dosisnya ya, mungkin nggak usah dihafalkan. Tapi ini cara minumnya ya. Minumnya diminum malam hari PM, FHRI PM, diminum malam hari. Jadi simvastatin itu diminum malam hari ya, sekitar jam 7 ya. Kemudian di sini juga dijelaskan ya, simvastatin ini harus diminum bersama makanan ya, untuk menghindari mual ya, atau dispepsia, untuk mengurangi dispepsia. Jadi ini ya, ini yang harus diperhatikan nih, kalau kita minum simvastatin ini, kita harus menghindari, kita harus diminum bersama dengan makanan dan diminum malam hari. Dan yang lain-lain itu biasa cara minumnya ya, lovastatin, ya pravastatin, ya pravastatin itu biasa ya, diminumnya itu setiap saat boleh ya, boleh pagi hari ini ya, everyday ya, boleh pagi hari, boleh malam hari dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan hanya ini aja ya, simvastatin, diminumnya malam hari. Kalau yang lain boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Yang pertama ya. Yang kedua itu adalah golongan fibrat. Golongan fibrat itu gemfibrozil dan fenofibrat ini ya. Nah, golongan fibrat ini khusus digunakan untuk menurunkan trigliserid, ya, khusus ya. Trigliserid. Trigliserid. TG ya, trigliserid. Ya, khusus. Jadi dia tidak spesifik ya untuk menurunkan LDL ya, karena hanya menurunkan sekitar 10-15%. Tapi ini khusus digunakan untuk menurunkan trigliserid sampai 50%. Nah, ini golongan fibrat ya. Kemudian contohnya ini tadi ya, ini sudah saya tulis di sini ya, ini gemfibrozil ya, dan fenofibrat tadi sudah saya tulis. Ini tulis ulang ya, ini hanya aturan pakainya aja ya. Kalau gemfibrozil itu 2 kali gitu ya. Kalau fenofibrat itu sekali, jadi gitu.
Dan di sini tidak dijelaskan apakah diminum setelah makan dan sebelum makan ya kalau di sini ya. Jadi dikosongin, jadi boleh ya diminum setelah makan atau sebelum makan, itu nggak masalah. Yang diperhatikan kalau kita minum simvastatin ini ya diminum setelah makan. Ya, itu golongan berat. Kemudian yang ketiga ya minyak ikan. Jadi obat kolesterol itu bisa juga digunakan minyak ikan ya. Minyak ikan itu walaupun bukan obat tapi ini termasuk herbal ya sebenarnya. Tapi ini menurut penelitian mengandung minyak tak jenuh ganda ya, minyak tak jenuh ganda yaitu omega 3. Mengandung omega 3 ya, asam, kemudian mengandung EPA ya, dan DHA. Nah, ternyata minyak ikan ini bagus sekali untuk menurunkan trigliserid ya, bahkan bisa disamakan dengan gemfiprosil antara 30 sampai 60% skornya. Ini cukup bagus ya obat ini, tapi dia khusus ya untuk mengobati trigliserid. Ya, kemudian ya ini minyak ikannya. Jadi itu mengenai obat kolesterol. Kemudian kita masuk ke berikutnya yaitu mengenai penyakit angina pectoris ya, angina pectoris. Jadi angina pectoris itu apa sih? Angina pectoris itu adalah sindrom ya atau gejala klinik yang ditandai dengan dadanya itu sakit ya, dadanya tidak nyaman. Ya. Dada, kemudian rahang ya, bahu, punggung, lengan, ini gejalanya, gejala angina pectoris. Nah, angina pectoris ini kalau digambarkan itu ini pembuluh darahnya ya. Pembuluh darahnya itu tidak lancar ya, jadi ada penyempitan namanya gitu ya. Jadi sehingga darah itu mengalirnya juga terhambat. Nah, ini pembuluh darah arteri. Ada hambatan di dalam aliran pembuluh darahnya. Ini menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam jantung juga berkurang ya, akibatnya orangnya menderita masalah ya, termasuk tadi nyeri dada. Ini adalah angina pectoris. Kalau ini serangan jantung ya, ini serangan jantung itu sudah tersumbat ya, jadi lebih berat lagi. Nah, awalnya itu orangnya menderita penyakit jantung koroner. Tapi lama-lama dia akan menyempit jantungnya, ya, kemudian bahkan akan tersumbat. Ya, kalau menyempit itu namanya angina pectoris, atau angina ya. Kalau tersumbat itu, ya otomatis di sini itu tidak ada aliran ke jantung, itu serangan jantung yang ini mematikan. Ini adalah jenis-jenis penyakit jantung ya. Itu yang pertama jantung koroner ya. Ini masih agak lancar ya, tapi sudah ada penyempitan dan angina pectoris itu sudah mulai menyempit, dan kalau serangan jantung itu dia ada sumbatan sama sekali. Ini adalah gambar dari arteri ya, pembuluh darah arteri. Kemudian bagaimana? Nah, ini penggambaran dari angina pectoris ya ini. Nah, di sini dikatakan bahwa aliran darahnya itu tidak cukup ya, tidak cukup. Atau aliran darahnya itu terhambat seperti ini. Karena ada sumbatan atau plak di dalam pembuluh darah arteri di jantung. Jadi ini di jantung. Jadi di jantung itu kan ada pembuluh darah arteri. Ya. Ada pembuluh darah arteri di jantung. Kalau dia tersumbat, ya, karena ada plak ini, maka menyebabkan aliran darahnya atau blood flow itu jadi tidak cukup. Ya. Jadi, karena aliran darahnya itu tidak cukup, ya, di jantung itu dia mengalami masalah. Jadi mengalami nyeri orangnya, chest pain atau nyeri. Karena otot jantung itu memerlukan suplai darah, ya, di mana suplai darah itu mengandung oksigen. Jadi ini adalah bagaimana terjadinya penyakit angina pectoris, ya. Jadi yang bermasalah adalah pembuluh darah arteri di jantung, ya, atau arteria coronaria, coronary artery. Kemudian angina itu ada dua ya, ada angina stabil dan angina unstabil atau tidak stabil, ya, angina stabil dan angina tidak stabil.
Nah, angina stabil ini cirinya terjadi jika kita itu melakukan aktivitas. Ya. Jadi pada saat orang itu misalnya lari-lari ya, atau mungkin dia itu jalan dan sebagainya, dia mengalami serangan. Ya. Jadi terjadinya itu pada saat orang itu melakukan aktivitas. Tapi kalau unstable angina itu terjadi setiap saat. Ya. Baik dia pada saat melakukan aktivitas maupun enggak. Ini namanya itu unstable angina. Yang angina itu ada dua ya. Cirinya itu beda-beda ya, stable angina dan unstable angina. Atau angina nggak stabil ya, ini angina nggak stabil, ini angina stabil. Jadi angina yang stabil ini datangnya itu tidak tiba-tiba, tapi kalau angina yang tidak stabil datangnya itu tiba-tiba. Nah, angina yang stabil ini datangnya itu serangannya itu sekitar 5 menit, jadi singkat ya. Jadi serangannya tidak lama. Jadi angina stabil ini dikatakan lebih ringan ya, karena serangannya tidak lama, 5 menit ya, atau enggak sampai 5 menit. Tapi kalau yang enggak stabil ini serangannya bisa lama, lebih dari 30 menit ya. Jadi dia lebih berbahaya ya, harus benar-benar ditangani dengan baik. Nah, kemudian obat angina stabil ini lebih cepat diobati dengan obat ya, lebih bisa ditangani ya. Tapi kalau ini belum tentu ya, kalau kadang diobati tidak berefek. Jadi ini lebih bisa ditangani. Ini kira-kira bedanya itu ya. Kira-kira bedanya antara angina stabil dan nggak stabil. Jadi yang berbahaya itu angina yang nggak stabil ini. Karena kalau diobati pun kadang-kadang nggak ngefek ya, dan lebih lama ya. Karena itu serangannya lebih lama. Itu jenis-jenis angina ya. Jadi angina ada dua, angina stabil dan angina nggak stabil. Nah, kemudian bagaimana cara ngobatinya ya? Jadi cara ngobati itu bisa dengan modifikasi gaya hidup ya, dan sebagainya. Nanti mungkin termasuk di sini mengurangi asupan garam dan sebagainya. Ya, kemudian bagaimana cara ngobatinya ya? Ini obat anginnya itu apa? Ya, ini obat anginnya itu ada 3 ya. Tadi udah saya singgung yaitu beta blocker tadi ya. Beta blocker tadi udah saya singgung. Beta blocker itu contohnya tadi propanolol ya dan sebagainya, bisoprolol, kalau kemudian kalsium channel blocker. Tadi sudah ada ya, contohnya amlodipin ya, amlodipin contohnya. Kemudian golongan nitrat ya, golongan nitrat. Jadi ada 3 ya, golongan nitrat, golongan beta blocker, dan golongan kalsium channel blocker. Ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati pektoris. Ini efeknya beda ya, kalau golongan nitrat itu efeknya di vena ya, pembuluh darah vena ya. Kalau kalsium channel blocker itu efeknya di pembuluh darah arteri. Nah, golongan nitrat ini melebarkan vena atau venadilator, melebarkan vena ya. Di venanya itu dibesarkan. Nah, golongan kalsium channel blocker itu membesarkan arteri atau arteriodilator. Kemudian yang ketiga, golongan beta blocker ini meningkatkan kerja jantung. Meningkatkan kerja jantung. Jadi obatnya itu 3 dan cara kerjanya beda-beda. Nah, ini obatnya seperti ini ya. Ini contohnya ini golongan nitrat, disingkat NTG ya. Golongan nitrat. Golongan nitrat itu ada 2, yaitu yang kerja cepat atau short acting dan kerja lama atau long acting. Jadi ada 2 jenis ya, golongan nitrat yang ini. Golongan kerja cepat dan kerja lama ya. Kemudian di sini ada obatnya itu yang kerja cepat itu nitrogliserin ya, NTG itu nitrogliserin. Nitrogliserin itu ada yang SL ya, SL itu sublingual atau diminum di bawah lidah ya. Ini SL ya, sublingual diminum di bawah lidah. Atau kemudian yang IV itu intravena ya, disuntikkan. Dan ini efeknya sangat cepat ya. Jadi efeknya itu dikatakan short, ya, cepat. Efeknya itu hanya 1 menit berefek ya kalau minum, kalau kita
minum obat yang nitrogliserin yang asal itu hanya 1 menit. Jadi kalau ada orang kena serangan, ya, ini digunakan untuk orang yang kena serangan akut. Itu hanya 1 menit berefek. Kemudian yang injeksi juga sama, nitrogliserin yang injeksi itu efeknya 1 menit sudah berefek. Jadi nggak usah dihafalkan dosisnya, ya, tapi yang jelas dia itu untuk serangan. Dan yang kedua golongan yang kerja lama atau long acting, ya ini di sini efeknya lama ya, mulainya bisa sampai 30 menit ya. Tapi kalau yang ini bisa cuma 2 menit. Nah, bedanya ini ya, efeknya lebih lama, bisa sampai 4 jam, sampai 8 jam. Ini kalau ISDN itu sekitar 2 sampai 4 jam. Ini jadi ini ya golongan nitrat ada 2 ya, golongan ada nitrogliserin ya, ada isosorbit dinitrat ya, ada isosorbit mononitrat. Jadi ini sudah saya singkat di sini ya. Jadi ada ini isosorbit dinitrat, SMN itu isosorbit mononitrat. Jadi itu adalah obat-obat apa namanya angina pectoris ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya ini ditulis ya. Kalau yang long acting ya, yang long acting ini yang ini ya, ini long acting. Ini long acting ya. Misalnya ISDN ya, ISMN, kemudian nitrat tapi yang kapsul ya, nitrogliserin yang kapsul atau nitrogliserin yang dioleskan ya. Topikal ya. Jadi ini digunakan untuk mengobati apa namanya itu? Mencegah. Untuk mencegah ya. Jadi harus diminum rutin ya untuk mencegah. Nah, tapi kalau yang mengobati serangan, ya, serangan angina, ya. Jadi kalau orang terserang angina tadi ya, misalnya itu diobati dengan ini yang sublingual, yang di bawah lidah, atau injeksi juga bisa. Yang ini ya, sublingual. Nah ini SL, ya. Jadi ini digunakan untuk serangan. Nitrogliserin ini digunakan untuk serangan, untuk SL. Oke, itu obat-obatnya itu prinsipnya itu, dan ini adalah obat-obat yang tadi golongan calcium channel blocker ya, ini CCB, calcium channel blocker. Ini banyak sekali obatnya ya, mungkin akhirannya aja yang dihafalkan ya, DIPIN ya, amlodipin contohnya ya, amlodipin, felodipin ya, nifedipin ya. Ini adalah golongan calcium channel blocker, jadi yang ini. Yang ini ya. Nifedipin, amlodipin, felodipin ya, ini melebarkan arteri seperti itu. Ya, itu adalah obat-obat apa namanya itu? Angina pectoris ya. Kemudian yang keempat materinya adalah gagal jantung. Gagal jantung atau heart failure ya, atau gagal jantung. Gagal jantung ini adalah sindrom klinis ya, yang kompleks. Terjadi karena gangguan bentuk jantung atau gangguan struktural jantung. Jadi jantungnya itu mengalami perubahan bentuk ya. Dan ini terjadi karena ventrikel jantung ya, ventrikel jadi kurang berfungsi. Jadi ventrikelnya itu kurang berfungsi. Jadi gagal jantung itu sebenarnya yang nggak berfungsi itu ventrikelnya. Karena ventrikel ini adalah bagian jantung yang memompa darah ya ke atrium. Jadi ada atrium, ada ventrikel ya, atrium kanan, atrium kiri, dan ini yang bermasalah itu ventrikelnya. Kemudian disingkat itu CHF biasanya ya, gagal jantung itu CHF ya. Atau HF saja, heart failure. CHF itu congestive heart failure, dan yang bermasalah adalah ini ventrikel kirinya atau left ventricle. Ini adalah apa namanya itu prinsip dari gagal jantung. Jadi gagal jantung itu jantungnya nggak berfungsi dengan baik, terutama ventrikel kirinya. Akibatnya apa? Akibatnya orangnya itu kurang suplai ya, sehingga mudah mengalami kelelahan. Jadi suplai darahnya kurang. Jadi dia itu gampang capek, gampang kesel. Jadi kalau melakukan aktivitas olahraga itu cepat
cepat capek ya. Karena memang darahnya itu tidak maksimal karena ventrikel kirinya ini yang bermasalah. Ya. Cuman obat-obatnya nanti kita singkat aja ya, jadi nggak usah dihafalkan yang ini. Ya. Obat-obatnya itu adalah golongan ACI dan RB ini ya. Golongan ACI dan RB. Tadi ya, ACI itu captopril, ya lisinopril, kalau RB itu irbesatran misalnya, kandersatan, jadi ini. Jadi obat-obat gagal jantung itu. Tapi tergantung dari jenisnya ya, tergantung dari jenis. Tapi pada prinsipnya obatnya ini. Golongan ACI itu ARB. Kemudian di sini juga dikatakan ya bisa juga diobati dengan golongan diuretik ini ya. Kalau dia itu bentuk jantungnya sudah berubah ya. Jadi golongan diuretik itu contohnya furosemid ya. Furosemid.